Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Melgiana dari kelas 10 TKJ 1 SMKN 1 Balongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Bisa kalian lihat di sini, ini ada IPv4 atau IP versi 4 yang berjumlah 32 bit. Bisa kita contohkan. Saya contohkan 3 soal ini. 192.168.1.1/24 prefix total IP yang bisa dipakai. Total IP 32 prefix sama dengan 32 kurang 24. Ini 24 itu kita dapat dari prefixnya ya, yang ini sama dengan 8. 2 pangkat 8, ini 8-nya itu hasil dari 32 dikurang 24. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. 2 sampai 255. Jadi nolnya tuh kita hitung ibaratkan 1 ya. Jadikan 255. Subnet maxnya 256 dikurang 256. Ini 256-nya kita peroleh dari 2 pangkat 8 tadi sama dengan 0. Jadi subnet maxnya 255.255.255.0. IP networknya 0, IP broadcastnya 255. Ini kita kurang 1. IPv4 atau IP versi 4 itu berjumlah 32 bit yang berisi, ini kita contohkan aja x.x ya, yang berjumlah 0 sampai 255. Nah, saya ada beberapa contoh atau soal. Ini ada 3 contoh. Nanti kita bakal bahas ya satu-satu. Contoh soal 1, 192.168.1.1/24 prefix. Ini 24 itu prefix ya, prefix total IP yang bisa digunakan atau dipakai. Total IP 32, ini 32 itu kita peroleh dari ini ya, bitnya kan 32 bit. Prefix sama dengan 32 dikurang 24. Ini 24 itu yang ini prefix yang tadi sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 8. Ini 2 tuh emang rumusnya, dan 8 itu hasil dari 32 dikurang 24. 2 pangkat 8 itu 256. Jadi 0 sampai 255. Subnet maxnya 255. Ini rumusnya 255 ya, emang rumusnya 255 nya lagi. Ini tuh dari yang tadi perpangkatan tadi 2 pangkat 8 256. Jadi 256 dikurang 256 sama dengan 0. Jadi subnet maxnya 255.255.255.0. IP networknya itu dari ini ya, di atas ini. IP broadcastnya 255 itu dari ini juga ya. Nah, IP range-nya 1 kurang 254 itu satunya diperoleh dari setelah IP network kan, setelah 0 kan 1. 254 ini tuh dari IP broadcast kan, IP broadcastnya 255. Nah, sebelum 255 itu kan 254. Kita bahas yang kedua, 172.168.5.5/27. Total IP 32 yang tadi ini ya. Ini 32. Prefix dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 27. Ini 27 dari sini juga ya, sama. Kan di sininya dikurang prefix. Ini prefix ya yang 27 atau yang slash ini. 32 dikurang 27 itu sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5. 5 ini ya dari sini juga, dari yang pengurangan tadi. Jadi 2 pangkat 5 itu 32. Jadi subnet maxnya 256. Ini 256 itu emang rumusnya ya, dikurang 32 dari perpangkatan yang tadi juga sama dengan 224. Jadi subnet maxnya 255.255.254.
IP networknya selalu diawali dengan 0. IP broadcastnya itu 31 dari mana? Dari 32 tadi ya, yang perpangkatan tadi dikurang 1, jadi kan 31. IP range-nya 1, 30. Ini 1 itu dari IP network. Setelah IP network ya, kan IP networknya 0, setelah 0 kan 1, jadi ini 1. 30 dari mana? 30 itu IP broadcast sebelum IP broadcastnya, kan ini IP broadcastnya 31, jadi sebelum 31 kan 30. Kita lanjut soal yang ketiga. 10.10.10.80/29 total IP 32 dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 29. 29 itu prefixnya ya, yang ini sama dengan 3. Jadi 2/3 sama dengan 8. Subnet max-nya 256 dikurang 8 sama dengan 248. Jadi subnet max-nya 255.255.255.248. Nah, si 80 ini kan nggak ada yang di IP network dan IP broadcast-nya. Jadi kita mencari bagaimana si 80 ini agar masuk ke dalam IP network dan IP broadcast-nya. Nah, karena nggak bisa, jadi ada yang namanya block subnet. Block subnet itu digunakan karena angka terakhir IP-nya itu nggak termasuk ke dalam IP broadcast dan IP network-nya ya. Jadi caranya itu kita terus menambahkannya seperti 8 tambah 8 itu 16. 16 tambah 16 itu 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 64 18. IP broadcast-nya 7 karena ini total IP-nya dikurang 1. Total IP-nya 8 dikurang 1 jadi 7. Nah, ini juga 15 itu dari mana? Dari angka sebelum network, sebelum IP network. Di sini kan 16. Jadi sebelum 16 itu 15. Ini juga sama, 32 sebelum 32 itu 31. 64 sebelum 64 63, sebelum 28 127. Untuk mencari IP range-nya itu angka setelah IP network dan angka sebelum IP broadcast. Di sini saya akan menggunakan blok subnet yang ke-5, yang ini. IP range-nya itu 65 dan 126. 65 itu dari IP network setelah IP networknya. Kan saya memilih blok subnet yang ke-5, yang ini setelah IP networknya itu 64. 64 setelah 64 itu 65. Dan 126 ini dari IP broadcast sebelum IP broadcastnya. 127 di sininya 127, jadi di sininya 126. Dan ini adalah IP yang dapat digunakan. Kita lanjut membahas yang IP public dan IP privat. IP public IP adalah alamat IP yang dapat diakses dari internet dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau jaringan yang terhubung ke internet. IP privat adalah alamat IP yang tidak dapat diakses dari internet dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau jaringan di dalam jaringan lokal LAN. Contoh penggunaan IP public itu seperti mengakses website, mengirim email, dan online gaming. Sedangkan contoh dari penggunaan IP privat yaitu mengakses jaringan lokal, menggunakan printer jaringan, dan komunikasi antar perangkat di jaringan lokal. Kita langsung saja ke Cisco-nya untuk mempraktekkan ini. Yang ketiga ini kita contohkan. Kalian masuk ke Cisco-nya, kalian pilih end device, ke PC. Di sini 1 1.
Nah, kalian ambil switchnya yang 2960. Kalian pencet, taruh di sini. Ini kalian ganti aja namanya jadi PC 1 dan 2. Kalian langsung ke kabel untuk menghubungkannya. Kalian pilih yang automatic. Nah, kalian double klik yang PC satunya untuk mau kita masukkan IP-nya. Karena kita akan menggunakan box subnet yang kelima ini, jadi IP range-nya itu, IP yang bisa digunakannya itu 65 sampai 126. Kita contohkan di sini. Pergi ke PC 1, desktop, lalu ke IP configuration yang kalian PC yang IPv4 address. Kita contohkan 10.10.10.81. Ininya kita pakai yang tadi ya, subnet max-nya. Seperti ini. Lalu ke PC 2-nya. IP configuration yang ini 10.10.10.82. Ininya subnet max-nya sama seperti tadi. Kan tadi ini sudah 81, jadi di sini 82. Kalian close aja. Kalau sudah, kalian upping PC 1 ke PC 2. Kalian pencet lagi desktop dan ke command prompt. Pencet. Kalian ping IP tadi, IP PC 2. Yang tadi PC 2-nya 82. Kalian enter kalau sudah. Nah, ini kalau reply from berarti ini udah berhasil kita ping ya. Kita silang aja. Nah, kita coba membuat satu lagi ke end device, ke PC. Sini. Di sini. Sini. Untuk switchnya sama ya, yang seperti ini, sama kayak tadi yang ini. Ke switch yang 2960, taruh di sini. Kita ke kabel automatic. Sini. Nah, kalau sudah, kalian double klik ke desktop, ke IP configuration. Kita masukkan IP-nya lagi. 10.10.10.91. Kita contohkan pakai angka 91. Untuk subnet max-nya sama seperti yang PC 1 dan 2. Kalian silang aja. Ininya juga ke desktop, IP configuration 10.10.10.92. Ini juga IP-nya sama. Kalian ke PC 5-nya juga, ke desktop, IP configuration, isi juga sama seperti tadi. Ininya 93 ya. Untuk subnet max-nya sama seperti tadi. Nah, kalau sudah diisi semua IP-nya, kita ping dari PC 3 ke PC 4. Pencet ke command prompt. Kita ping pakai IP ya. Kita ping pakai IP PC 4. Tadi IP-nya itu 92. kita enter. Nah, ini
udah reply from, berarti ini sudah berhasil kita ping ya. Kita close aja. Nah, ini kan ibaratnya beda gedung ya, gedung yang ini sama gedung yang ini. Gimana sih biar dia itu ke satu gedung sama dua gedung ini bisa saling berkomunikasi, sedangkan mereka itu berbeda gedung ya ibaratnya. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya router. Kita pilih routernya. Ini kita pilih file yang ini 2811. Kita contohkan yang ini. Taruh di sini di tengah. Kita pilih kabelnya automatic. Taruh di sini. Nah, ini tuh ada FA 0/0. Ini tuh mengarah ke gedung yang ini ya. Nah, untuk FA 0/1 itu mengarah ke gedung yang kedua. Nah, kita pencet routernya, kita pilih config. Ini ada dua fast internet atau FA-nya ada 0/0 dan ada 0/1. Kita pilih 0/0 dulu untuk mengarah ke gedung 1. Kita isi 10.10.10. Tadi di sini itu 81 dan ini 82. Kita contohkan di sininya 83. Untuk subnet max-nya sama kayak yang tadi 248. Ini yang fast internet 0/1 juga sama, kita isi yang di gedung 2. Isi 0 10.10.10. Di sini itu tadi saya mengisi 91, 92, 93. Jadi di sini kita contohkan 94. Nah, ini IP-nya ya, sama seperti tadi. Langsung aja kita silang. Kita pilih ke PC satunya, ke IP ini configuration. Nah, kita isi gateway-nya yang tadi. Gateway itu yang tadi kita IP ngisi IP yang di sini. Kan tadi 83 ya. Kita 10.10.10.83. Kalian close. Yang keduanya juga sama, PC 2-nya. Sama seperti tadi. Untuk PC 3-nya itu tadi kita mengisi 10.10.10.94 ya. Kita isi di sini 94. Kita close. PC 4-nya juga. Kita close. PC 5-nya kita ngisinya di default gateway 94 juga. Nah, kalau sudah diisi semua, kita coba kita kirim pesan ke PC 2 ke PC 3. Ini violet. Kita coba lagi. Ini masih violet karena kita belum meng-on-kan yang ini. Kita ke router fast internet 0/0. Kita belum mengaktifkan on yang ini. Kita aktifkan on. Yang /1-nya juga sama, kita on kan. Kita silang. Kita coba kirimkan pesan ke gedung 1 PC 2, ke gedung 2 PC 3. Nah, ini violet ya. Kita coba lagi, kita tunggu sebentar. Kita coba lagi PC 2 ke PC 3. Ini sudah successful, artinya gedung 1
dan gedung 2 itu sudah bisa saling komunikasi. Kita coba lagi ya. PC 2 ke PC 4 ini sudah successful. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.